bagaimana, soalnya kan hari-hari akhir-akhir ini tuh ada pandemi gede ya di Indonesia. Iya Bu. Kira-kira kalau Gibi tuh gimana tanggapannya? Ah, sejauh ini saya masih sehat-sehat aja sih Bu, Gibi gitu kan. Ya itu cuman agak menyayangkan sekali gitu kan, gara-gara pandemi ini banyak yang berubah Bu gitu. Kayak komunikasi jadi berkurang, terus tugas kuliah jadi tambah banyak. Oh iya ya. Kan kayak gitu sih Bu. Ibu mengerti ya dengan kamu, cuman sekarang kan kalau ibu di posisi kamu kan, apalagi sekarang kan ada yang namanya apa sih, social distancing, yang mengharuskan kita belajar dari rumah, apalagi tugas yang tumpuk-tumpuk kan seperti itu, jadinya kita merasa capek, lelah seperti itu ya. Iya Bu, saya juga merasakan seperti itu Bu. Oke. Ya itu terus soal social distancing ini sebenarnya saya juga sungkan Bu mau kesini, maksudnya kan udah banyak anjuran tidak boleh bertamu kayak gitu, tapi kan karena ada yang saya ceritain ke ibu jadinya saya mau kesini, nggak apa kan Bu. Oke, larangan social distancing itu emang menghambat aktivitas kita yang seharusnya kita bisa bersosialisasi dengan orang banyak, tapi gara-gara adanya pandemi kita diharuskan untuk melakukan social distancing gitu kan. Jadi ya emang menghambat, tapi kan di sini apa ya, rasa kemanusiaan ibu itu harus tumbuh gitu lah, apalagi banyak orang-orang yang membutuhkan teman untuk bicara. Ya makanya itu Bu, saya hubungin ibu terus mau cerita sama ibu. Mau cerita, kira-kira cerita seperti apa? Sebenarnya ceritanya tuh nggak terlalu penting sih kalau kata teman-teman sekitar saya, jadi saya sebenarnya udah banyak cerita ke teman-teman di kos kayak gitu, cuman mereka nanggapinnya, kata mereka sih itu masalah gampang, tapi menurut saya itu cukup rumit gitu loh Bu. Tapi ya Bu ya tapi sebenarnya hari ini saya nggak bisa terlalu lama sih Bu. Ya tapi saya pengen cerita banyak ke ibu, tapi hari ini sebenarnya saya nggak bisa terlalu lama. Itu gimana Bu? Oke, baik, mumpung Nak Gebi mencolek hal itu ya. Di sini ibu juga hampir saja lupa ya. Di sini kita nggak apa-apa nentuin waktunya seberapa kemampuan Nak Gebi. Yang penting Nak Gebi bisa mengungkapkan apa yang menjadi beban seperti itu ya. Dan Nak Gebi sudah tahu konseling ini hari ini kita bakalan ngapain gitu? Enggak. Ini saya ditawarkan teman saya untuk berteman itu. Jadi itu soalnya kan karena tadi saya bilang teman-teman nanggepinnya itu bercanda gitu loh Bu. Jadi sebenarnya saya tuh nggak serius gitu loh. Jadi makanya salah satu teman saya juga, gimana kalau kamu ketemu sama Bu Zaina aja kan gitu. Jadi saya nggak tahu sebenarnya saya kesini ngapain, juga saya nggak tahu Bu gitu. Berarti Nagebi datang di tempat yang tepat ya. Di sini tuh seperti yang tadi Nagebi bilang nggak bakalan cepat. Di sini juga sedikit ya di situ, soalnya di sini konseling singkat berpusat solusi seperti itu ya. Jadi walaupun dia konseling singkat, tapi kita bakalan nemu solusi gitu loh. Tujuan dari konseling ini juga bakalan nemuin solusi. Kita nggak bakalan bahas masalahnya, yang penting kita dapat solusi seperti itu. Bu mau tanya, jadi di sini saya minta solusi ke ibu ya Bu ya? Bukan seperti itu. Di sini apa ya, ibu tidak akan memberikan solusi, hanya membantu Nak Gebi untuk menemukan solusi. Berarti solusinya itu dari Nak Gebi sendiri. Nak Gebi yang menemukan solusinya, kemudian ibu hanya mendampingi Nak Gebi itu, seperti itu. Apa saya bisa dapat solusi itu ya Bu ya? Saya hari bingung banget Bu. Kalau menurut kata dosen ibu ya, solusi itu bakalan ada gitu loh. Setiap permasalahan itu pasti akan ada solusinya. Jadi walaupun permasalahannya rumit, kita bakalan nemu solusinya bersama-sama gitu. Kayak gitu ya Bu. Kalau gitu saya boleh cerita Bu? Boleh sekali gitu loh. Ya, saya di gini bagaimana ya Bu ya? Tapi ini nggak akan itu loh Bu, tapi saya mau misalnya teman-teman saya yang lain yang itu juga dengerin lagi, soalnya ini bener-bener mau ceritanya gitu. Nak Gibi nggak perlu malu atau aku takut, soalnya kan di konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan ya. Jadi di sini mungkin kita nggak akan ngomongin masalah Nak Gibi itu, nggak akan sampai melebar ke orang lain, nggak akan ibu ngomongin ke orang lain, karena ibu
memegang teguh asas tersebut. Apabila ibu langgar itu kan akan apa sih namanya, melanggar kode etik ibu sebagai seorang konselor. Ada kayak gitu ya Bu ya? Ada. Oh, Setiap baik. itu, setiap profesi yang kita tempuh pasti ada kode etiknya seperti itu. Menarik ya Bu ya? Iya, seperti itu. Wah, ya untuklah. Jadi saya bisa cerita jadi dengan luas, apa sih, dengan santai ke Ibu ya. Kita Iya. bisa bebas cerita ke Ibu. Iya, anggap saja Nagibi sedang bercerita dari teman ke teman, dari hati ke hati, Iya. seperti itu. Baik Bu, gitu ya. Jadi sebenarnya gini sih Bu, berhubung juga Ibu tadi udah bahas soal pandemi tadi itu, Iya. itu berhubungan sama masalah saya. Jadi kayak gara-gara ada pandemi ini kan Malang di lockdown ya Bu ya. Iya, Iya itu Bu. Terus apa namanya, dan lockdown ini tuh sangat amat berpengaruh sama saya. Soalnya apa Bu, saya itu setiap minggu itu pulang, walaupun saya ngekos tapi saya setiap minggu itu pulang. Soalnya saya apa ya, kebiasaan sama mama, jadinya ya anak rumah disuruh ngekos itu susah banget gitu. Makanya itu setiap minggu. Iya. Ini udah semester ketiga saya Bu. Semester ketiga ya? Iya. Dan terus ada pandemi ini, terus cukup jadinya kan saya nggak bisa pulang itu Bu. Jadi saya rindu sama keluarga saya selanjutnya. Ibu cukup mengerti ya, ibu juga merasakan apa yang Nagebi rasakan. Ibu juga sama, nggak bisa pulang. Soalnya kan ibu juga nggak tinggal di Malang ya. Jadi Ibu nggak tinggal di Malang? Iya, ibu dari luar Jawa. Yang gimana ya, pesawatnya juga nggak bisa bolak-balik, terus lockdown gitu kan. Nah, di situ ya apalagi kan Kiwi masih semester 3 ya, yang masih pengen merasakan masih hangatnya rumah gitu ya. Apa sih, kalau kata orang sih udah bukan maba tapi masih kerasa maba banget gitu. Iya. Kan semester 3 masih awal banget ya Bu ya. Iya. Terus apa ya, apalagi dengan kangen rindu dengan sosok ibu ya, seperti itu. Terus juga gara-gara lockdown akhirnya Gaby nggak bisa pulang, yang harusnya pulangnya seminggu sekali, tapi gara-gara di lockdown nggak bisa pulang gitu ya. Gitu. Terus itu apa namanya, gimana ya Bu, apa sih emang kalau saya kangen ke orang tua tuh salah ya Bu ya gitu ya? Kalau masalah kangen ke orang tua sebenarnya apa ya, setiap anak pasti kangen gitu loh, rindu dengan orang tua. Nggak ada anak yang nggak rindu dengan orang tuanya, seperti itu ya. Jadi wajar aja, manusia juga pasti ada rasa rindunya seperti itu, apalagi sosok ibu yang melahirkan kita kan, seperti itu. Kok Nagebi tidak pernahkah terpikir untuk melakukan apa ya, video call? Kan di sekarang itu zamannya semakin canggih ya, ya ada fitur video call, apalagi di WhatsApp udah menyediakannya seperti itu. Iya juga ya Bu ya. Iya ya. Padahal selama 3 minggu ini tuh saya sudah ikut kelas online, sudah ikut banyak kayak fitur kayak gitu, tapi kok kenapa saya nggak pernah nyoba itu ya Bu ya? Saya kok baru kepikiran ya? Mungkin apa ya, terlalu banyak yang terlalu dipikirkan. fokus sama pengen segera cepat ketemu sampai lupa sama hal-hal kayak gitu. Oke, berarti di sini mungkin Nagebi akan kepikiran untuk melakukan video call seperti itu. Ya mungkin saya akan coba, tapi kan Mama nggak tahu caranya ya Bu ya. Oh berarti video call. Oh mungkin gini sih Bu, kan selama ini saya cuma lewat apa sih, telepon aja, bahkan WA chat aja nggak pernah, soalnya kan nggak bisa ngetik kan Mama. Mungkin nanti saya bisa menyampaikannya lewat telepon biar Mama bisa menjelaskan hal seperti itu. Simple banget sih. Tapi sebenarnya bisa sih kayak gitu ya, nggak kepikiran. Nggak kepikiran sama sekali ya. Iya sih Bu ya. Berarti solusinya untuk melakukan video call ya seperti itu. Ya. Mungkin hal lain yang bisa Nagebi lakukan, adakah hal lain yang bisa dilakukan seperti itu? Hal lain seperti yang tadi saya ngobrol sama ibu itu, apa ya Bu ya? Itu ya mungkin kayak apa sih ya, lebih sering ngobrol lagi. Mungkin saya akan mencoba fitur itu.
apakah mungkin bisa, kan setidaknya bisa lihat mukanya mama, kan mungkin beda gitu rasanya daripada cuma ngomong doang. Terus mungkin saya di sini juga lebih meyakinkan diri saya juga sih Bu, kayak apa sih alasan aku di sini kan bukan karena terpaksa, tapi karena emang mau jaga keluarga gitu. Iya sih, kan misalnya aku pulang kan kemungkinan pas aku di jalan aku terpapar, terus aku pulang malah bawa penyakit kan juga. Oh iya, masih memikirkan keluarga ya seperti Iya. itu. Oke, berarti di sini solusi yang Nak Gaby ingin lakukan, melakukan video call, kemudian misalnya ibu Nak Gaby belum mengerti cara memakai atau menggunakan fitur tersebut, Nak Gaby mungkin akan menjelaskannya ketika melakukan telepon biasa ya, seperti itu. Oh, kemudian ketika ditanya alasannya, mungkin Nak Gaby akan menjelaskan ingin melihat wajah ibu seperti itu ya, apakah ada sesuatu yang berbeda seperti itu ya. Terus alasan Nak Gaby juga nggak pulang kan takutnya ketika Nak Gaby sampai di rumah kita nggak tahu jadi jalan kita apa terpapar atau enggak kan, seperti mungkin itu. lebih bersabar lagi ya. Mungkin pandemi ini nggak bakalan tahan lama, intinya kita sabar aja seperti itu ya. Seperti itu. Iya, mungkin itu aja sih Bu. Untuk saat ini udah sih Bu, saya nggak pengen cerita apa lagi, pengen pulang dulu, pengen ngomong ke mama dulu, pengen coba itu dulu kayak gitu. Iya, berarti dari yang tadi kita obrolkan ya, yang karena pandemi ini menghambat Nak Gaby untuk pulang, dan apa yang seharusnya Nak Gaby di rumah seminggu sekali tapi ini terhambat dan akhirnya komunikasinya terhambat pula. Dan solusi yang Nak Gaby lakukan telepon, tapi sekarang itu udah kayak nggak efektif lagi. Soalnya kalau waktu itu kan sebelum ada pandemi ini kan alasan Nak Gaby nggak pulang itu karena keinginan Nak Gaby sendiri. Tapi kalau sekarang itu bukan sudah karena di luar dari ekspektasi ya saya. Kita harus social distancing seperti itu ya, aturannya gitu. Terus kenapa kita nggak pulang? Karena kalau kita pulang kita nggak tahu di jalan di jalan kita bakalan terpapar atau enggak, seperti itu. Jadi kita Nak Gaby melakukan hal itu untuk menjaga keluarga Nak Gaby dari pandemi seperti itu. Dan solusi yang mungkin Nak Gaby akan mencoba fitur terbaru untuk melakukan video call lewat WhatsApp. Jika ibu Nak Gaby tidak mengerti, Gaby akan menjelaskannya lewat telepon, seperti itu ya. Itu dulu sih Bu yang saya mau lakukan sekarang. Kalau begitu saya boleh izin dulu. Berarti solusi itu bakalan dilakukan abis ini ya, abis balik dari sini? Iya dong Bu, betul. Iya, soalnya saya udah nggak sabar, apa sih, kangen sama mama gitu loh. Iya. Oke, berarti Nak Gaby buru-buru ya melakukan solusi itu, soalnya jadi, takutnya udah kemalaman ibu Nak Gaby tidur gitu lagi ya. Oke, baiklah. Ya sih, makasih banyak Bu buat hari ini gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Masalah saya yang katanya teman-teman simpel, yang katanya nggak terlalu penting itu ternyata juga punya solusi yang cukup mudah ternyata Bu ya. Terima kasih juga buat motivasi Ibu ke saya tadi. Iya, gitu. terima kasih juga atas waktu Nak Gaby sudah mau berbagi cerita dengan Ibu seperti itu. Terima kasih Bu ya. Iya, makasih.